Saya bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak ada suaranya? Oh, ini tidak dengar. Ya. Jadi, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oh ya, apa sih? Bisa dimulai ya. Cuma satu ya. Cuma satu. Ya, saya sore ini mau menjelaskan metode ITB ya, ITB 1, ITB 2. Dia sudah selesai Gamma 1 bisa melanjutkan ITB 1, ITB 2 dulu. Ya, sebelum mereka sama MOOC. Cuma kalau lihat jadwal ngajarnya, ya, nanti minggu depan ini sekarang tanggal berapa? 18. Minggu depan tuh libur itu, tanggal 25. Kemudian setelah itu tanggal 1 Januari juga libur. Masih ada 3 kali pertemuan lagi. Sekarang untuk menjelaskan ITB 1, ITB 2, kemudian, dapat ya waktunya ya. Tanggal 14 saya pakai untuk penjelasan MOOC sama mereka, kemudian tanggal 15 kosong lah ya, atau 15 ujian ya. 15 ujian gimana? 15 Januari ada acara apa ini? 15 Januari ujian atau 22. Nah, waktunya nanti nganterin nilainya yang berat. Ya, dua-dua aja lah ya. Dua-dua ujian ya. Jadi tanggal 8 Januari saya jelaskan mereka sama MOOC. Kemudian tanggal 15 Januari saya pakai untuk tanya jawab. Tanggal berapa ini? 22 ya. Tanggal 22 Januari ujian. Ini terakhir kelihatannya nih. Ya, jadi ujiannya tanggal 22 Januari, catat dulu, ya, tidak lupa. Hmm, 22 hari Jumat. Waktunya
Hidrologi sore jam sama aja waktunya ya 17. Ya. Ya, dengar semua ya. Nanti tak umumkan lagi di di grup. Ujiannya tanggal 22 Januari. Jamnya sesuai jam kuliah jam 5 ya. Ya, teknik ujiannya nanti lah menyusul. Ya, kalau tahun kemarin, semester kemarin pakai apa namanya? Ya ada soalnya. Kemudian nanti soal itu segera dikirimkan ya. Soal dan jawabannya segera dikirimkan dalam waktu itu juga. Ya, ada batas waktunya. Jika lewat batas waktu berarti tidak mengumpulkan ujian. Itu jelas ya. Jadi ini saya mau menerangkan metode ITB 1, ITB 2. Cuman yang ada di sini itu hanya untuk satu tahun saja ya. Satu ini aja, satu periode ulang. Jadi yang dipakai di sini metode apa namanya? Gamma 1. Oh, belum masuk ya? Diam aja. Belum di-share ya? Diam saja sih. Mana ini? Belum di-share, diam aja. Nah, ini kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Tadi diam aja sih. Nah, jadi sebenarnya ujian rencana itu kan ada periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10, 25, 50, 100, 200, 1000 atau juga ujian PMP ya. Seperti yang di Gamma 1. Mana Gamma 1? Gamma 1. Tugas ya. Kita buka sekalian biar enggak bingung. Karena ini enggak ada tutorialnya. Jadi ujian yang ada di Gamma 1 pindahkan ke situ. Nah, ini kan. Yang dipindahkan yang atas ini. Ya, distribusinya kan sudah benar sesuai dengan model Genta, kemudian ini dikopikan ya. Nah, ini yang dikopi ini. Nah, jangan yang bawah ya, kalau yang bawah itu belum dikalikan koefisien pengaliran. Yang bawah yang atas nih. Kalau yang bawah. Karena nanti akan dikurangi infiltrasi. Ini mestinya yang bawah. Ya, jangan lupa yang bawah ya. Jangan yang atas tapi yang bawah. Nah, ini ya, ini di copy. Kan 2 tahun, oh dari ininya aja lah. Ini belum banyak sih tempatnya. Oh, berubah ya. Ya, harusnya
Sini, tapi pastanya spesial. Ya. Transpose sama values. Ini transfer values, klik. Nah, sudah masuk. Ya, ini sudah masuk kan? Yang tadi kan sudah masuk sini. Oh, ini ada satu yang namanya enggak. Yang jadi buka. Nah, ini. Sama lagi ya. Sini. Assalamualaikum, sebentar ya. Halo, Bu. Tanggal 22. 22 ki kapan Indonesia? Selasa. Selasa ya? Bismillah. Yes. Sukses. Amin. Terus yang ini 28. Rencananya 28 kalau tertutupnya turun di jadwal. Layakan. Tertutup. Sedang ini. Ya, nyusul ya. Salam. Saya ulang lagi ya. Udah mau. Ini. Gamma 1. Ini kan yang di copy kan? Oh, masih. Copy ke ITB 1. Ini. Nah, ini pastanya spesial. Ya, yang dikopikan itu adalah values-nya sama transpose. Ya, oke. Nah, ini ada satu tempat yang ini harusnya dia ini. Ini dia aja dulu, ini dihapus saja lah. Delete. Nah, gini aja. Ulangi lagi. Ini copy. Di file yang saya kasihkan nanti biar sudah baik gitu. Di sini tempatnya. Pasta spesial kelihatan ya. Values, transpose, enter. Nah, udah. Nah, ini. Ini ujang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun. Nah, ini enggak pakai itu yang ini. Enggak pakai. Nah, kemudian ini sampai sini ya. Dihapus saja biar rapi. Nah, ini. Kemudian yang mau kita hitung itu adalah yang periode 50 tahun saja. Yang ini ya. Ini katanya sudah ngeling ke sini ini. Nah, ya kan sudah ngeling kan. Jadi yang kita hitung yang periode ulang 50 tahun saja, yang lain enggak usah. Nah, nanti saya coba saya carikan kalau bisa file semua file lah. Ya, semua file semua periode ulang ya. Bisa cuma 50 tahun. Cuma ini kebetulan saya baru dapatnya yang 50 tahun saja. Nah, jadi cara ngopinya begitu ya, yang dikopikan yang di sini nih. Ya, ngopinya tadi dari gamma 1 dikopikan di tempat sini. Ya, dikopikan copy pastenya di tempat sini. Nah, gini. Nah, di sini ya. Sini biar aneh, saya kasih warna lain. Nah, tapi ini karena contohnya cuma 5 tahun, ya.
Dia sudah ngeling ke sini. Ini tuh apa sih? Nah, ini data input hujan yang mau kita hitung debit banjirnya. Ya, kita hitung debitnya itu. Ya. Distribusinya kan 6 jam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. R total, curah hujan totalnya, hujan pertama 3, sekian, hujan kedua 6, sekian, 32, dan seterusnya. Kemudian ya, karena tadi yang kita ambil itu kan hasil pengolahan dari data hujan ya menjadi hujan rencana. Ya, menjadi hujan rencana yang belum dikurangi dengan hujan yang hilang. Jadi belum dikalikan koefisien pengaliran. Nah, di sini dicoba ya, sebenarnya sih tidak harus ya, pakai koefisien pengaliran juga boleh. Cuma di sini koefisien pengalirannya ini ditaruh di sini nih. Misalnya 65%, boleh di sini 65. Ya, jadi 65%-nya itu ini. Ya. Ini 65%-nya 2,2546 kan ini kan berarti ya. Nah, ini. Nah, kemudian di DP1 itu dikurangi filtrasi. Kalau dikurangi filtrasi ini mestinya 100% ini. Ya, ini biar 100% saja. Nah. Loh, hilang. Filtrasinya K12. Oh, ini ya. Ini filenya sudah lain soalnya. Kita tampilkan file yang lain lagi aja. Gimana? Ini mungkin. Nah, ini. Memasukkannya di sheet input ya. Di sheet input. Nah, ini. Ini sudah masuk belum? 425-nya enggak usah ya. Sudah dari gamma 1 ini enggak usah, yang di copy ini aja lah. Kalau mau di copy semua ya ini harus dihapus. Dan ini kelebihan 1 baris. Ini dihapus dulu. Delete ya. Nah, ini bisa dari sini. Di copy. Ya, masukkan ke filenya ini dari sini ya, copy paste spesial, values, kemudian transpose, enter. Ya, ini sudah yang baru, ini jumlahnya yang bawah ini. Ya, masukkan sini, kemudian ini yang mau dipakai yang, oh ini belum ngeling, part totalnya ini kan, misalnya 40 tahun, nah ini terus dicoba ini pakai infiltrasi. Jadi air yang turun hujan itu kan ada yang meresap dalam tanah kan. Cuma infiltrasinya itu kan seberapa besar karena kita belum tahu berapa banyak permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan kedap air ya, seperti paving atau beton atau aspal atau rumah ya, itu kan kedap air semua. Itu ada berapa banyak. Nah, kalau ini anggapannya kan seolah-olah terjadi infiltrasi untuk seluas das itu.
Ya, terjadi infiltrasi seluas gas itu. Nah, besarnya ini ada rumusannya yang seperti kemarin kita jelaskan. F0. F0 itu resapan awal ya, infiltrasi awal itu berapa persen, misalnya 50%. Nah, setelah 1 jam, berapa? Ini rumusnya ya seperti yang rumus kemarin, rumus Horton ini. F0 ditambah F0 min F, F min F0 dikalikan E pangkat apa namanya K. Ya, K8 itu kan K kan. K kalikan D13 itu T-nya. E pangkat KT. Nah ini, T-nya jam kedua jadinya ini. Ya, rumusannya nanti tak tulis di mana ya rumusannya. Di kuliah kemarin mestinya itu. Infiltrasi ini ya. Nah ini rumusnya ini. Tak taruhnya di sini. Kok enggak ada? Hilang. Nah ini aja. Nah, rumusnya ini ya. F sama dengan F itu ini. Infiltrasi ini. Sama dengan FC. FC itu infiltrasi konstan. Jadi setelah berapa jam ya, seperti grafiknya itu, infiltrasinya kan tetap. Karena tanah itu kan tidak menyerap air hujan terus-menerus. Ya, kalau sudah jenuh, ya infiltrasinya ya segitu saja, tidak bisa besar. Jadi infiltrasi tetap ditambah F0 infiltrasi awal min FC dikurangi infiltrasi yang konstan tadi dikalikan E pangkat min KT. Ya, jadi ini sudah pakai rumus ya, rumusnya ini tadi sama. Ya, ini kan rumusnya ini. Ini FC-nya K7. Ya. Ini bisa diperkirakan ya. Artinya ya karena tidak ada data ya. FC-nya diambil 5. Nah, kemudian K-nya diambil 1 mm konstannya. Ya, F0-nya diambil 50% ya. 50% dari 50% dari apa? Ini ya, dari hujan ya, dari hujan yang turun. Jadi total hujan berapa persen yang apa namanya meresap. Ini terlalu besar 50%. Ya. 20 jam besar. Ya, ini lanjutannya. Kemudian nanti diperoleh curah hujan efektif. Curah hujan efektif itu berarti ya curah hujan dari hasil analisa hujan itu T tahunan itu setelah didistribusi, ya distribusi itu maksudnya disebarkan selama hujan itu turun, karena data hujan yang kita dapatkan itu kan data hujan harian. Ya, data hujan harian itu data hujan yang terjadi dalam 1 hari. 1 hari itu bukan berarti hujannya selama 24 jam. Ya, selama 24 jam itu terjadi hujan setinggi berapa, itu namanya data hujan harian. Nah, tapi hujan itu kan jarang ya sampai 24 jam
terjadi terus-menerus, ya biasanya ada durasinya, dan durasinya itu ada 6 jam, ada 3 jam, ada 2 jam, ada yang lama 10 jam, yang tergantung daerahnya atau tempatnya. Ini kita ambil contoh misalnya durasinya selama 6 jam, maka hujan sebesar, ini berapa itu? 86,716, ya, itu didistribusikan dengan model Genta, ya. Persentasenya berapa kemarin? 4, 8, 8, 38 ya, 38, 38, 8, 8 terus 4. Gitu ya. Model Genta. Ya, distribusinya seperti ini, kemudian hujan pertama dikurangi infiltrasinya. Tapi kalau infiltrasi dalam rumus ini lebih besar daripada hujannya, berarti yang ya artinya semua air hujan itu meresap, tidak ada yang menjadi aliran permukaan. Jadi hujan yang menjadi aliran permukaan berarti 0. Ya, jam kedua hujan dikurangi infiltrasinya, ya, berapa? Ketemu ini. Jam ketiga ini hujannya dikurangi infiltrasi, ketemunya ini, dan seterusnya. Ini dari pengisian data hujan ya. Mengisinya jangan lupa di input ya. Di sel input, sheet input. Kemudian data-data yang lain diisinya itu di sini di gamma 1. Ini ada beberapa sheet yang enggak perlu mestinya ini, kayak gini itu enggak perlu. Ya, ini tak totonya dulu lah. Di gamma 1 mana? Oh, ini ya. Nah, ini di gamma 1, ini yang diisi di sini. Ini ada kayak gini. Oh, enggak. Nah, ini juga belum tertata ini. Ya. Jadi yang sudah diisikan kemarin, tugas kemarin, gamma 1, ya, masukkan aja ke sini. Ini sudah ada semua. Luas das misalnya kan, sudah ada ya. Tinggal nyalin saja, masukkan sini. Panjang sungai berapa? Kemiringan sungai berapa? Faktor lebar berapa? Ya kan sudah ada semua kan di itu gamma 1 ya. Nah ini, di sini kan sudah ada semua. Ya tinggal disalin, tapi karena urutannya tidak sama, ya berarti dicek satu persatu. Ya, dicek satu-satu yang sesuai, misalnya DTA hulu, itu luas das hulu. DTA total, itu berarti luas das total. Panjang sungai, itu harus disesuaikan dengan yang ada di sini. Ya, ini. Tadi gambar 1, ini ya. Nah, ini. Nah, ini filenya belum baik. Ya, nama sungai diisikan. Ini kok rolling kemana ini? G5 sini ya. Ini diisi manual aja lah. Stasiunnya diisikan, luas das berapa, panjang sungai berapa, diisi satu-satu sesuai dengan itu. Ya. Kemudian faktor lebar, WF berapa, SIM berapa, ya, dan seterusnya ya. Nah, setelah diisikan, ini sungainya misalnya apa? Di sini sungai apa namanya ini? Tidak ada namanya. Luas das. Luas das contohnya di sini, luas das. Das itu DTA 1,093. 1,093. Panjang sungai. Panjang sungai itu yang L ini 1,63. 1,63.
Terus kemiringan sungai. Nah, kemiringan sungai ini ya. Nah, kalau susah ya copy aja. Ini sebenarnya rumus kok. Rumus kok kan enggak rumus ya? Aduh. Ini enggak rumus ya? Mana sih? Kok bisa berubah? Yang saya kasihkan rumus bukan tuh? Hah? Kemarin file yang saya kasihkan salah ya? Ambil dari mana tadi? Dari luar ya. Coba yang ini. Nah, ini rumus. Sana kok enggak rumus nih, ini enggak bisa dipakai nih filenya. Kemarin saya bagi yang mana ya? Ya, coba tolong dicek. Nanti hasilnya sama semua. Bukan rumus ini. Nah, ini rumusnya ini. Terus ini masih rumus. Ini sudah rumus. Ini rumus. Ini ada yang rusak filenya ini. Jadi tugasnya dicek lah. Kalau memang belum saya salah ngasih file. Yang belum gamma ya. Yang belum di ACC dicek tolong. Karena nanti tak kasih lagi filenya ini. Ini ya, dan seterusnya ya. Nah, sekarang prinsipnya apa sih, bedanya apa antara gamma, ITB, ya. Itu sebenarnya nanti kalau sudah menginput, ya itu nanti akan tahu ya, apa sih bedanya. Ya, tapi secara teori bisa dilihat di sini, nah, ini ITB1. Ya. Dan di sini, nah, grafik kalau ini kan, ITB1 mana? ITB1 itu yang merah ya ini ya. Nah ini ITB1, ITB2-nya yang biru. Ini ITB2. ITB2 itu sebenarnya hampir sama dengan ini apa ini? Oh, gamma ya. Nah, ini yang dengan Nakayasu. ITB2 itu sama dengan Nakayasu. Kemudian ITB1 itu sama dengan metode Snyder. Ya. ITB1 itu Snyder. ITB2 itu Nakayasu. Ya. ITB1 itu sama dengan metode Snyder, ITB2 Nakayasu. Nah, ini yang perlu diisikan di ITB1 hanya ini kan sudah nge-link ya, nge-link dengan apa yang sudah diisikan di input atau di gamma 1. Ya, memang ini nge-linknya tidak semuanya di input, ada yang di gamma 1, data-data itu di gamma 1. Kemudian yang lain sudah rumus, jadi sebenarnya kalau sudah masukkan di data 1 di input dan juga sudah memasukkan dengan benar di gamma 1, ya itu nanti sudah selesai mengerjakan ITB 1 maupun ITB 2. Tapi kan bukan itu yang penting kan. Yang penting kan harusnya tahu ITB 1 itu seperti apa prinsipnya, ITB 2 itu seperti apa. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Ini karakteristik gas yang dibutuhkan untuk ITB 1.
Kemudian rumus-rumusnya seperti ini TB berapa? 1 ya. 1 itu seperti Schneider. Ya, koefisien waktu, time lag, ya. Ini rumusnya CT kali 0,8 ini, ya, dan seterusnya. Kemudian waktu puncak injek TP, ya, waktu puncak sama kan, waktu yang dibutuhkan dari mulai turun sampai debit yang paling besar. Kemudian TB per TP, TB itu waktu basic ya, waktu yang seluruhnya itu TB, TP itu sampai puncak, itu berapa. Ya. Kemudian TB-nya berapa. Ini TB dirumuskan, nah, TP kalikan TB per TP. Kemudian ini ditentukan ya, TB per TP itu ditentukan, inilah TB1 itu kelebihannya bisa untuk kalibrasi. Jadi kalau ini 5, grafiknya beda. Oh, ini belum diisi semua. 2, nah, beda kan, berubah kan. 4, nah, 8, nah, jadi ada perubahan. Jadi hidrograf di lapangan itu seperti apa bentuknya, ya? Itu digambarkan, ya, digambarkan grafiknya. Kemudian hidrograf dari TB itu di TB per TP-nya. Kemudian koefisien ini juga koefisien waktu, ya, itu juga bisa dimainkan. Nah, ini 0,3. Nah, beda kan? Ya, jadi ini diatur demikian ya sampai ada gambar hidrograf itu mendekati. Ya, mendekati itu namanya kalibrasi. Ya, ini dikalibrasi dengan hidrograf yang ada di lapangan. Karena sebenarnya kan memang hidrograf itu tidak mudah untuk dimodelkan. Tiap das itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ini masih berapa nih waktunya? Ya gitu ya. ITB 2 juga sama, ini sama dengan Nakayasu, cuma bedanya kalau ITB 2 itu lah ini ada yang bisa dikalibrasi. Ya, ini angka-angka ini bisa dikalibrasi sesuai dengan hidrograf yang ada di lapangan. Tapi kalau ini adalah pengerjaan ya, bukan untuk mengkalibrasi, ya sudah. Mau dirubah silakan, dan dirubah juga silakan. Mau dimain-mainkan, coba-coba, disimulasikan juga silakan. Jadi itu kelebihan ITB1, ITB2 itu bisa dipakai untuk mengkalibrasi model hidrograf yang ada. Tapi kalau gamma 1 tidak bisa dikalibrasi. Ya, karena sudah given istilahnya, sudah given ya dari Pak Sriartonya demikian ya, tidak bisa dikalibrasi. Ya, ada pertanyaan? Ini waktunya sudah mau habis. Tapi ini dikerjakan hanya oleh yang sudah selesai saja ya. Ya, dikerjakan hanya yang sudah selesai. Selesai gamma 1, karena ini nilai tambahan. Di gamma 1 benar itu nilainya 100. Ya, 100 itu berarti kalau di nilai akhir kan 50 kan, karena bebannya 50%. Nah, ITB1, ITB2 itu nambah 25%. Berarti kalau mengerjakan ITB1, ITB2 dengan selesai sampai gamma 1 itu sudah 75% dapat nilai akhir. Ya, tinggal ujian nambah sedikit. Nanti kalau ITB1, ITB2 sudah selesai, saya tambahin MOP dan reka. Itu juga bobotnya 25%. Jadi kalau bisa ngerjakan semua, berarti nanti ujian tidak usah ikut. Hanya tetap hadir saja ya, karena nanti ada presensinya. Itu ada pertanyaan? Ini sambil nyoba mau tanya gambar videonya saya di layar muncul enggak?
Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Ya. Gambar videonya kelihatan enggak saya? Enggak, Pak. Ya, kelihatan enggak? Halo? Tidak ada, Pak. Kelihatan enggak gambarnya? Ini saya nyoba soalnya ini kemarin dipakai Kelihatan. videonya enggak kelihatan. Waduh. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan enggak? Kelihatan. Tidak, Pak. Halo, kok enggak ada suaranya? Ada orangnya enggak sih? Kelihatan. Oh, suaranya mati. Tadi sudah hidup kok mati lagi. Halo? Halo. Ya, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oh, kelihatan. Ya, udah. Terima kasih. Ini nyoba soalnya kemarin ada masalah, enggak bisa kelihatan. Juga tuh kumpulkan filenya aja. Filenya aja kalau sudah dibuat, kumpulkan. Nanti dulu itu masih ngacak itu. Nanti tak tatanya dulu filenya. Ya, nanti saya share di anu aja, jangan yang ada di mana? Sima ya. Nanti saya share di grup saja. Nah, itu yang pakai. Ya, di grup aja. Kalau lupa diingatkan ya. Iya, Pak. Saya banyak. Kayak minggu kemarin saya tidak bisa, kapan ya bisa ngajar ya? Minggu kemarin ya, Pak. Minggu kemarinnya lagi. Terus tadi tidak ada suaranya. Mana cukup? Ada ini enggak sih? Chat. Enggak ada ya? Ya, cukup ya. Nanti kalau mau nambah lagi, kemarin saya tidak bisa ngajar yang hari apa itu? Saya tidak bisa ngajar kemarin hari 1, tanggal 1 ya. 1 Desember ya. Tanggal 1 Desember, 1 sih. Saya tidak bisa ngajar tanggal berapa sebenarnya. 11 ya. Jumat kemarin saya tidak ngajar ya. Oh iya, Jumat kemarin tanggal 11. Ya nanti kalau mau diganti, ganti nanti setelah Januari lah, tahun depan. Ya, gitu cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama. Kok lebih dari 40 menit ya? Hampir 1 jam. Ya. Nggak tahu. Cukup ya, tak tutup ya.